Halo teman-teman, saya akan reading untuk zodiak Aries edisi bulan Mei tahun 2021. Untuk reading kali ini saya akan shuffle dari dua deck. Deck yang pertama untuk prediksi asmara dan deck yang kedua untuk prediksi finansial, karir, dan bisnis ya. Ini adalah deck yang pertama yang saya maksudkan untuk prediksi asmara ya. Dan di sini saya juga akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading ya, dimana energinya akan kolektif bahkan mungkin random. Dengan demikian tidak akan mungkin bisa resonate untuk seluruh teman-teman yang berzodiak Aries secara keseluruhan. Oleh karena itu saya mohon untuk semuanya agar bijak di dalam menyikapi hasil reading kali ini nanti. Dan untuk yang satu energi dengan tebaran kartu ini, silahkan diambil pesan positifnya jika ada ya. Untuk kartu yang pertama ada Three of Wands. Three of Wands di sini berbicara tentang adanya hubungan yang masih belum terlalu mengenal satu dengan yang lainnya. Jika saya koneksikan dengan kartu berikutnya ada The High Priestess. Di sini ada hal yang masih ditutup-tutupi ya. Jadi kartu pertama dan kartu kedua berbicara tentang adanya ketidakterbukaan yang masih ada di sini. Jadi terkadang bukan bermaksud untuk kita menyembunyikan sesuatu ya, tetapi kita sedang menunggu waktu untuk mengungkapkan sesuatu hal kepada pasangan ya. Atau di sini mungkin ada pertimbangan yang lain di mana sebaiknya apa yang dirahasiakan ini dipendam dahulu, baru nanti kalau sudah bertemu dengan waktu yang tepat atau melihat reaksi pasangan dulu. Karena hubungannya juga mungkin masih baru ya. Jadi kira-kira ke arah mana nanti kondisinya. Baru jika memang sesuai dengan apa yang difikirkan atau apa yang menjadi ekspektasi mungkin baru disampaikan hal ini. Bisa jadi seperti itu ya. Terkadang menyimpan sebuah rahasia memang dua mata pedang ya di sini ya. Jadi bisa berarti hal yang positif, bisa berarti hal yang negatif ya. Semoga saja ini adalah masih di dalam konteks yang positif ya, ketidakterbukaan ini ya. Oke. Semoga saja juga nanti sudah bertemu dengan waktu yang tepat bisa saling dikondisikan untuk dibicarakan. Karena terkadang hal yang kita simpan itu jika kita mungkin berada di dalam suatu kondisi yang salah, justru akan menjadi bumerang ya di kemudian hari ya. Oleh karena itu saya sarankan untuk terbuka, kalau tidak saat ini ya, mungkin suatu saat nanti ya. Oke, untuk kartu yang ketiga, The Sun ya, ini adalah adanya sebuah perasaan sayang atau perasaan cinta yang sedang mekar-mekarnya di sini. Ya. Ini adalah seperti perasaan yang sedang berada di dalam kondisi terbaiknya di dalam sebuah asmara ya. Karena ini ada perasaan cinta yang sangat membara di sini. Karena cinta itu bisa membuat semangat ya untuk melakukan hal apapun, untuk mungkin menemukan sesuatu hal yang memang dicari di sini, yaitu hubungan yang hangat satu dengan yang lainnya ya. Di dalam suatu hubungan memang prioritasnya ya itu perhatian atau kebutuhan akan kasih sayang ya. Oke, untuk kartu berikutnya ada Eight of Wands ya. Eight of Wands di sini berbicara tentang adanya kondisi yang tidak bisa diprediksi di sini karena ya itu tadi ya. Perasaan cinta yang sedang hangat-hangatnya ya pastinya memicu kondisi emosional yang tidak terkendali juga terkadang ya. Di satu sisi ya bisa jadi mungkin memicu emosi untuk
ada perasaan misalnya cemburu, atau ada perasaan ingin dituruti suatu keinginannya dari orang yang tersayang, atau apapun itu ya, ini bisa mengarah ke manapun. Jadi harus berhati-hati ya mengendalikan perasaan, emosi ya, atau mengendalikan pikiran di sini. Oke, untuk kartu berikutnya ada The Emperor. Ya, ini adalah seorang Aries yang memang menginginkan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya ya. Bisa jadi sebelumnya sudah pernah ada pengalaman yang mungkin dijadikan pembelajaran saat ini agar tidak terjadi lagi, atau cara pandang yang sudah mulai berbeda dari sebelumnya untuk menyikapi kondisi di dalam hubungan ya. Sehingga di sini terlihat seorang Aries menjadi seseorang yang matang di dalam urusan asmara di sini ya. Oke, untuk kartu berikutnya Wheel of Fortune ya. Ini saya melihatnya adalah energi dari masa lalu ya. Bisa jadi ada interaksi dari seseorang dari masa lalu juga bisa, atau di sini saya melihatnya ada mungkin ingatan ya, atau pengalaman ya dari masa lalu yang membelenggu pikiran juga bisa ya di sini ya. Ada Eight of Swords di sampingnya di sini. Eight of Swords ini berbicara tentang pembatasan dari perbuatan atau tingkah laku ya. Jadi ada hal yang menghalangi rencana atau menghalangi pemikiran untuk mengekspresikan sesuatu karena memang kondisi dari asumsi atau opini dari orang itu sendiri ya. Jadi ini adalah belenggu yang berasal dari pemikiran ya. Oke. Mungkin ini asalnya dari pengalaman masa lalu juga bisa, atau cara pandang ya di sini. Karena sudah pernah memiliki pengalaman yang mungkin membuat belajar pada saat ini, jadi seperti perasaan insecure juga bisa ini. Oke. Selama ini masih dalam konteks ya berhati-hati, atau di dalam konteks mungkin mengantisipasi ya, jika dosisnya masih disesuaikan masih aman ya. Tetapi kalau ini adalah sebuah perasaan yang mungkin membelenggu dan membuat menjadi mudah untuk merasa insecure, mudah untuk merasa sesuatu hal ini nggak beres atau negative thinking dan lain sebagainya, sebaiknya jangan ya, karena itu akan menghalangi kebahagiaan hal-hal seperti ini. Oke, untuk kartu berikutnya Judgment ya. Ini adalah seperti adanya pencerahan dari permasalahan ya, bisa jadi ya. Mungkin ini adanya hal yang selama ini dipertanyakan ya, yang berhubungan, bisa dua hal. Untuk hal yang pertama berhubungan dengan masa lalu. Ternyata sekarang ada pencerahannya. Oh, ternyata dia waktu itu begini. Oh, ternyata waktu itu permasalahannya begini. Oh, yang salah berarti si A atau saya. Misalnya seperti itu. Oke. Untuk yang skenario kedua dari Judgment ini, bisa jadi ini adalah pencerahan tentang seseorang ini yang saat ini dekat dengan seorang Aries juga bisa. Ada hal yang baru diketahui oleh seorang Aries tentang seseorang ini ya. Semoga saja ini pencerahan tentang sesuatu hal yang positif ya. Oke, untuk kartu berikutnya Knight of Cups ya. Ya, saya melihatnya ini adalah seseorang yang menawarkan hubungan kepada seorang Aries ya. Mungkin seseorang yang memang dicintai oleh seorang Aries ini ya, yang orang baru ya, yang saya maksud ini tadi. Di deretan kartu pertama juga bisa. Atau bisa jadi orang lain ya, yang mungkin saat ini menginginkan seorang Aries untuk dijadikan pasangannya juga bisa. Ya, Seven of Wands di kartu terakhir ini bisa, saya melihatnya mungkin seseorang yang menawarkan hubungan ini adalah seseorang yang posesif juga bisa ya. Seseorang yang terlalu mudah untuk beradu argumen juga bisa di sini ya. Untuk kartu ke
10 ya, saya melihatnya seperti itu. Oke. Satu kartu lagi untuk klarifikasi. Queen of Pentacles. Ya, Queen of Pentacles. Saya melihatnya ini adalah seorang Aries yang menginginkan pasangan yang sepadan, ya. Jadi mungkin seorang Aries pada saat ini selektif ya di dalam menerima seseorang untuk menjadi pasangannya. Mungkin seseorang yang di deretan kartu pertama, jika memang ini resonate untuk seorang Aries, berarti ini adalah seseorang yang memang dipilih oleh seorang Aries berdasarkan apa yang sudah menjadi penglihatan dari seorang Aries terhadap seseorang ini, ya. Bisa jadi Aries menyimpulkan dari keseharian seseorang ini, atau dari mungkin hal-hal yang bisa Aries ketahui dari seseorang ini, mungkin dari sosmednya, dari teman-temannya, dari pergaulannya, ya, bahwa seseorang ini adalah seseorang yang bisa mengimbangi seorang Aries, ya. Ini adalah jelas sekali bahwa Aries menetapkan standar di dalam hubungan ini, ya. Oke. Semoga saja jika memang seorang Aries saat ini sedang menjalani sebuah hubungan, ya, yang hubungannya pada saat ini berada di dalam kondisi terbaiknya, ya, semoga saja bisa mempertahankan apa yang menjadi kebahagiaan di dalam hubungan ini, ya. Oke, sekian dulu reading untuk asmara. Kita berlanjut ke reading tentang karir dan finansial, ya. Karir dan finansial untuk Aries di bulan Mei tahun 2021. Oke. Untuk kartu pertama, Knight of Swords, ya, ini adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang Aries sesuai dengan apa yang menjadi keputusan dari pertimbangan yang sudah dilakukan oleh Aries tentang tanggung jawab pekerjaan atau bisnis yang pada saat ini sedang dilakukan oleh seorang Aries di sini. Jadi ini seperti jika Aries tidak cepat di dalam bertindak atau cepat di dalam memutuskan sesuatu kemudian merealisasikan apa yang menjadi keputusan itu, ya, Aries bisa beresiko mungkin rugi atau tertinggal dengan kompetitornya atau apapun itu yang berhubungan dengan resiko yang akan didapat oleh seorang Aries apabila Aries tidak cepat di dalam merespon sesuatu hal yang memang memerlukan ketelitian, ketepatan, dan kecepatan ini, ya. Oke, untuk kartu berikutnya Seven of Pentacles. Ya, ini adalah hal yang sudah ditunggu oleh seorang Aries. Bisa jadi ini adalah investasi, ya, yang sudah lama Aries lakukan terhadap pekerjaannya atau terhadap tanggung jawab, ya, di dalam sebuah pekerjaan, ya, atau di dalam berbisnis. Aries mungkin banyak menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang, ya. Dan pada saat ini apa yang sudah ditunggu itu sepertinya walaupun lambat, tapi
memperlihatkan hasilnya ya, sedikit demi sedikit di sini. Karena memang tidak ada kesuksesan yang instan ya, sebenarnya memang poinnya itu. Oke, untuk kartu berikutnya Page of Swords ya. Ini adalah sebuah kehati-hatian dari seorang Aries ya. Saya lebih melihatnya ke Aries mungkin pada saat ini ingin menjalankan sebuah bisnis baru atau pekerjaan baru ya, yang mungkin berdampingan dengan rutinitas kesehariannya di dalam tanggung jawab sebelumnya ya. Bisa jadi Aries sudah memiliki sebuah pekerjaan atau terikat kerjasama dengan sebuah instansi atau bisnis dengan seseorang, tetapi pada saat ini sedang ingin mencoba peluang yang baru juga bisa. Dan di sini Aries sedang mempelajari ya, bagaimanakah kira-kira peluang itu, bagaimanakah kira-kira resikonya, kemudian kira-kira profitnya sebesar apa, sebanding tidak dengan resikonya. Sedang mempertanggungjawabkan resikonya dan mempertimbangkan keuntungannya sepadan atau tidak di sini ya. Diilustrasikan oleh seseorang yang sedang membaca, tetapi dia juga sedang memegang penerangan ya, lampu-lampu, dan dia juga sedang berjalan menyeberangi jurang di sini dengan sebilah pedang. Jadi ini adalah bentuk kehati-hatian dan kecermatan dari seorang Aries untuk melihat apa yang sedang dilakukan saat ini ya. Oke, untuk kartu berikutnya The Hangman ya. Saya melihat ini adalah adanya permasalahan atau tanggung jawab yang masih menggantung di sini. Bisa jadi seorang Aries sedang bekerja sama dengan seseorang dan seseorang itu belum menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, atau bisa juga mungkin Aries sedang ada transaksi keuangan dengan seseorang, misalnya meminjamkan uang juga bisa, dimana itu belum kembali ya. Dan di sini seorang Aries sudah mendapatkan solusi dari permasalahan itu, dari hal yang belum selesai itu sudah terlihat adanya solusi yang mencerahkan ya, atau pemikiran baru yang sekiranya berhubungan dengan apa yang harus dilakukan dari hal yang masih menggantung itu ya. Diilustrasikan oleh seseorang yang berada di dekat cahaya dengan posisi seseorang ini menggantung ya. Jadi cahaya itu saya artikan sebagai solusi dari apa yang saat ini sedang menjadi keruwetan atau masalah di dalam hal yang belum tuntas ini ya. Oke, untuk kartu kelima ada Four of Swords ya. Saya melihat ini adalah seorang Aries yang seperti sedikit merasa capek ya dengan rutinitas ya. Ada perasaan ingin mungkin rehat sejenak ya di sini. Mungkin karena banyaknya tanggung jawab atau pekerjaan yang tidak selesai-selesai. Pekerjaan satu sudah selesai, berganti dengan pekerjaan yang lain lagi, ditunggu oleh tanggung jawab yang lain lagi ya. Oke. Seperti itu justru saya melihatnya sebuah kondisi yang bagus untuk seorang Aries ya, karena seorang Aries masih diberikan kepercayaan untuk menjalani sebuah tanggung jawab ya, walaupun tanggung jawabnya itu beruntun ya sehingga membuat seorang Aries mungkin menjadi lelah di sini ya. Oke, untuk kartu berikutnya ada The Stars ya. Saya melihat ini seperti sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Oke. Permasalahan yang ada di dalam sebuah pekerjaan ya. Bisa seperti itu. Di kartu sebelahnya ada Judgment ya. Ya, Judgment saya melihatnya juga adanya pencerahan ya. Mungkin di sini ada solusi karena ada pencerahan dari permasalahan yang ada ya. Bisa jadi permasalahan ini tadinya belum terurai, belum jelas kira-kira seperti apa posisi yang sebenarnya dari masing-masing yang terkait di dalam masalah itu, dan pada saat ini sudah jelas. Bisa jadi misalnya seorang Aries sedang berada di dalam kondisi permasalahan keruwetan tentang laporan keuangan misalnya seperti itu. Nah, di sini sudah jelas kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab di situ. Kira-kira
selisihnya ada di mana, misalnya seperti itu ya. Dan dengan adanya kejelasan itu, ada solusi di sini. Oke, itu saya contohkan dengan satu masalah ya. Bisa jadi ini adalah bentuk permasalahan yang lain banyak ya. Silahkan dikondisikan sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam diri masing-masing, karena ini general reading ya, jadi tidak bisa spesifik di sini. Karena profesi dari masing-masing Aries juga berbeda-beda ya. Kecuali kalau personal reading, pasti saya tanya bidang apa pada saat ini bisnisnya, misalnya seperti itu. Baru nanti bisa dijelaskan secara rinci. Oke, untuk kartu berikutnya ada Five of Wands ya. Five of Wands di sini adalah saya melihat mungkin ada pertentangan ya. Bisa pertentangan, bisa perselisihan dengan mungkin rekan kerja atau dengan atasan, bisa juga, atau dengan tim yang mungkin terlibat di dalam sebuah tanggung jawab bersama di sini. Jadi walaupun ada perselisihan, tetapi tetap saya melihatnya ada kerjasama ya, walaupun di sini dipaksakan saya melihatnya ya. Oke, perbedaan itu sangat wajar ya, apalagi di dalam sebuah tim jika tim itu isinya adalah orang-orang yang handal di bidangnya masing-masing ya, dan bekerja sama di dalam sebuah kepentingan, sangat wajar sekali adanya pertentangan, adanya perselisihan ya, selama masing-masing masih bisa membawa diri ke dalam sebuah kepentingan yang sama-sama diperjuangkan, itu tidak masalah menurut saya ya. Oke, karena terkadang pertentangan adalah ekspresi dari sebuah pemikiran ya. Pemikiran berbeda-beda, itu boleh dong ya. Yang penting di dalam perbedaan itu tetap ada komitmen ya. Oke, untuk kartu ke-7 atau kartu ke-9, maksud saya 7 pedang atau Seven of Swords di sini. Ya, ini berbicara tentang adanya hal yang disembunyikan untuk dilakukan diam-diam di sini. Ya, terkadang kita melakukan sesuatu hal tidak perlu kita share ke orang lain juga ya. Jadi ada hal yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, selama yang kita lakukan itu adalah hal yang tidak melanggar hukum atau tidak merugikan kepentingan orang lain, ya itu tidak masalah ya. Dan itu adalah kita lakukan untuk menyelesaikan apa yang menjadi kepentingan kita dengan lebih cepat atau lebih tepat, atau menghindari mungkin pertanyaan dari orang lain, menghindari mungkin pemikiran dari orang lain, yang terkadang pemikiran orang lain berkembang bisa kemana-mana, bisa membuat kita repot untuk menjelaskan satu persatu ya. Tidak masalah melakukan hal yang ingin kita lakukan dengan diam-diam ya. Oke, untuk kartu berikutnya ada Nine of Pentacles. Ya, Nine of Pentacles. Di sini saya melihat adanya keyakinan tentang apa yang dilakukan oleh seorang Aries, dan apa yang dilakukan ini adalah hal yang berpotensi untuk membawa kesuksesan atau membawa keberuntungan dari apa yang sedang diperjuangkan pada saat ini ya. Misalnya di dalam bisnis ya, yang dilakukan ini berpotensi untuk mendekatkan seorang Aries kepada profit yang besar, misalnya seperti itu, pada keuntungan yang memang menjadi target ya. Jadi apa yang sudah dilakukan pada saat ini sudah terlihat potensinya bahwa akan menemukan keberhasilan di dalam mencapai ekspektasi dari apa yang menjadi keinginan seorang Aries pada awalnya ya. Oke, di dalam sebuah bisnis, di dalam sebuah pekerjaan tidak ada yang mudah ya, dari sebuah tanggung jawab ya. Semoga saja seorang Aries mampu menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya ya, dan bisa bertemu dengan targetnya. Satu kartu lagi. The Chariots ya.
Ini adalah saya melihatnya ini pertimbangan dari seorang Aries untuk melakukan action dari apa yang menjadi rencananya. Dan sepertinya Aries sudah tahu apa yang akan dilakukan pada saat ini ya. Jadi seseorang yang ada di dalam ilustrasi kartu ini adalah seseorang yang sedang mengarahkan dirinya untuk bertemu di tujuan yang memang sedang dia tatap di depannya. Jadi dia menatap tujuannya dengan yakin ya. Dan ini adalah black and white horse ya. Jadi dia tahu resikonya seperti apa. Black and white ini saya melihatnya sebagai baik dan buruk ya. Yang sedang dia tahu, dia pertimbangkan dan akan dia pilih di sini. Jadi seorang Aries sudah tahu resikonya dari apa yang dia lakukan dan apa yang akan dipilih yang berhubungan dengan kebijakannya di dalam berbisnis atau di dalam mempertanggungjawabkan pekerjaannya ini ya. Oke. Dan saya melihat ada pergerakan dari seorang Aries ya, yang mungkin yang tadinya masih mempertimbangkan sesuatu hal, mungkin di bulan Mei akan segera merealisasikan apa yang sudah direncanakan itu. Oke, Aries, semoga saja sukses ya di dalam mencapai apa yang menjadi target dan di dalam melakukan apa yang menjadi rencananya ya. Memang harus direalisasikan apa yang menjadi rencana dan tujuan awal ya. Semoga saja seorang Aries semakin sukses di bulan Mei dan bulan-bulan berikutnya. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.